Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kita masih membahas masalah riba ini Kiai ya. Sekarang kita bicara soal koperasi. Nah, Iya, koperasi itu kan dari anggota koperasi untuk anggota koperasi. iya. Nah, kalau begitu pinjam uang di koperasi itu termasuk riba atau tidak, Kiai? Tergantung cara dan bentuk pinjamannya. Hmm, Yang pertama kooperasi. Kooperasi itu dalam bahasa Arab itu kan syirkah. Syirkah itu kebersamaan loh. ya. Itu adalah satu wujud praktek ekonomi yang sangat dianjurkan. Bukan saja oleh agama, bahkan oleh budaya Indonesia. Hmm, Bahkan kita dari kecil kan dulu lebih mengenal koperasi ya, ketimbang institusi keuangan yang lain. selain itu. Nah, tetapi masalahnya adalah soal pinjam meminjam ini. Kalau kemudian masing-masing anggota itu dikenakan kewajiban misalnya untuk menyetor dana, dana itu yang bisa digunakan untuk menunjukkan kesetiakawanan sosial. Koperasi ini anggotanya 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu kemudian masing-masing menyetor 1 juta misalnya. Dari 1 juta itu kali 1.000 kan 1 miliar Iya. misalnya. Nah 1 miliar ini digunakan untuk kesejahteraan anggota kan. Nah kesejahteraan anggota dalam bentuk apa? Kalau kemudian ada yang membutuhkan, nah ini ada yang membutuhkan, maka diambil dari uang itu. Seharusnya kalau niatannya itu adalah untuk kesetiakawanan sosial, maka kan tidak mengambil bunga atau Betul. keuntungan Iya. karena dia sedang berhutang untuk kebutuhannya. Kalau kemudian ini mau mengambil keuntungan, maka seharusnya menggunakan teori yang berkeadilan. Hmm, Apa teori yang berkeadilan itu? Teori yang berkeadilan adalah kalau ada keuntungan itu dirasakan bersama, kalau ada kerugian itu juga dirasakan bersama. oke. Kalau kemudian anggota koperasi membutuhkan modal usaha, maka dia akan bekerja sama dengan koperasi kan. Ya. Ketika koperasi misalnya membantu dia memberikan pencairan dana 500 juta, usaha itu 1 miliar, dia kemudian store 500 lagi, kan berarti 50%, 50%. Kalau terjadi keuntungan, maka dibagi yang adil. Kalau terjadi Hmm, kerugian, maka risiko yang dipikul itu juga 50%, 50%. oke. Ini saya rasa adalah teori yang sangat berkeadilan. Tetapi kalau kemudian pertanyaannya, kalau meminjam uang di koperasi, kemudian dikenakan bunga, Bunga. apakah itu haram atau tidak haram? Itu jawabannya yang singkat adalah haram. Karena itu termasuk riba, Iya. membungakan uang. Tetapi kalau kemudian koperasi ini dipersepsikan sama dengan bank, maka di situ yang saya pernah ceritakan di episode yang sama di Gapai Kemuliaan, Iya. ada ulama yang mengatakan pola transaksi seperti itu haram karena itu mengandung riba. Kalau ini ada ulama yang mengatakan halal, misalnya walaupun ini tidak banyak tapi ada dan punya kredibilitas keilmuan, itu dianggap halal karena bunga itu dipahami sebagai keuntungan yang boleh dikatakan sulit untuk tidak terjadi kalau di bank. Kan bank Hmm, rata-rata hampir semuanya untung. iya. Maka ketika dia mematok seperti itu, dalam pandangan kelompok ini, itu adalah meminta bagian keuntungan. Bagi hasil Sekalipun gitu ya. mayoritas ulama mengatakan, kalau dia mau meminta bagian keuntungan, dia juga harus mau dong memikul resiko, dan Iya, sebagainya. iya. Jadi, kalau saya ingin katakan, kalau sudah niatnya berhutang, sebaiknya dan seharusnya menghindari lah sesuatu yang kemudian dipatok dengan bunga tertentu. Oke, baiklah. Nah, ini sekarang masih soal riba nih, Kiai. Bagaimana kemudian tadi minjam uang, kalau sekarang kalau belanja misalnya, Iya, belanja sekarang kan banyak fasilitas i- kemudian yang diberikan oleh lembaga keuangan, cicilan 0% dan lain iya, iya, sebagainya. iya, Nah, ini bagaimana, Kiai? iya. Apakah kemudian masih bisa Iya. dikatakan sebagai Istilahnya riba gini juga? kan, bunga 0% gitu Iya, kan. Nah, kalau bunga 0% kan sebenarnya bunganya nggak ada iya berarti. berarti nggak riba Kalau ya harusnya bunganya ya. nggak ada, seharusnya nggak riba. Betul. Tapi harus hati-hati. Kan gini sebetulnya Mm-mm. teorinya. Membeli barang cash harganya lebih murah daripada kemudian dibayar secara tangguh lebih mahal, itu kan dalam fikih halal. Saya menjual barang misalnya, ini barang saya handphone. Kalau Anda beli cash 10 juta, kalau Anda bayar cicil selama 2 tahun, harganya 12 juta. Oke. Kalau kemudian penjual dan pembeli sepakat dalam satu bentuk, kata pembelinya, saya mau ngambil yang dibayar 12 bulan. Maka saya katakan, oke, saya jual ya, berarti harganya 12 juta, dia terima. Ini kan boleh dalam fikih. Ya. Nah, kalau kemudian misalnya ini dipersepsikan bunga 0%, memang bunganya nggak ada.
maka hukumnya menjadi halal. Iya. Tapi ada rambu-rambu yang harus memagari transaksi ini. Nah, itu Apa apa saja? misalnya? Bunga 0% itu terjadi kalau si pembeli taat kan membayar setiap bulan Iya. apa yang seharusnya dibayar. Dalam kasus ini 1 juta. Tapi kalau ada keterlambatan, maka Anda kena bunga nanti. Nah, kalau seperti ini maka Anda perlu berhati-hati dari kemungkinan Anda membayar bunga atas keterlambatan atau menurunnya kemampuan bayar Anda. Jadi ini perlu hati-hati karena agama sebetulnya itu tidak mendorong orang untuk berhutang kan. Iya. Agama memberikan wanti-wanti, orang itu berat loh kalau punya hutang dan sebagainya. Tetapi kita paham dalam kehidupan hari ini, kan tidak semua orang bisa memenuhi hajat hidupnya, kebutuhan yang pokok. Dulu mungkin handphone itu barang mewah, Iya. tapi hari ini kebutuhan. Betul. Coba lihat masyarakat di sektor yang di bawah, para pekerja, driver taksi, itu kalau nggak punya handphone, mereka nggak bisa bekerja ya. bergerak. Jadi ketika ada kebutuhan nyata dan mereka tidak ada solusi kecuali melakukan hutangan, ya dipersilahkan. Tapi yang saya katakan tadi, hindari dari unsur-unsur yang bisa menjerumuskan kita kepada akad yang mengandung riba. Nah, tadi itu berarti unsur ribanya itu lebih kepada kalau kita tidak mampu Iya. membayar pada saat tepat waktu Iya, begitu ya, tepat waktu. Kiai Karena ya. pasti dikenakan bunga kan. Nah, bagaimana kita memitigasi itu? Memitigasi itu dengan melihat kemampuan keuangan secara zahir, memberikan ruang yang cukup lebar kalau terjadi apa-apa. Misalnya, saya punya gaji sekian nih. Kalau saya ambil yang 0% tiap bulan kayaknya mampu. Gimana kalau tiba-tiba anak sakit? Oh, kayaknya penghasilan dari situ masih cukup. Tapi kalau rentang keuangannya itu pas sekali, ini berbahaya karena Iya. ketika nanti dia gagal bayar, maka dia akan terjerumus kepada keharusan membayar bunga tersebut. Oke, jadi sebelum mengambil hutangan ataupun apapun itu mitigasilah terlebih dahulu ya, Iya, kan Kiai ya. agama pesannya gitu. Iya. Setiap orang harus melihat bagaimana apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Iya. Oke, nah kita sudah bahas kurang lebih banyak hal begitu ya seluk-beluk soal riba. Nih sekarang kita bicara soal dosanya, Kiai. Ada yang mengatakan dosa riba itu sama seperti dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Iya, Nah iya. itu bagaimana Itu memang penjelasannya? ada hadisnya. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan itu hadis bukan hadis yang sahih. Ada yang mengatakan hadis ini masih bisa diterima untuk dijadikan dalil. Tetapi yang saya ingin katakan, dosa riba itu dosa yang besar. Tetapi besaran setiap dosa itu yang tahu hanya Allah. Nah, ketika kita kemudian mendapatkan begitu banyak hadis yang berbicara tentang riba ini dosa, maka yang harus kita pahami, bukan kita memikirkan seberapa besar dosa itu, tapi yang harus kita pikirkan adalah seberapa besar kemauan kita untuk menghindari dari jeratan dosa itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jangan karena dosa kecil dikerjakan, nanti yang kecil bertumpuk kan. Jangan kemudian dosa yang besar menghalangi harapan saya untuk mendapatkan rahmat Allah. Allah itu kan maha mengampuni. Apapun ya, bahkan Allah itu maha mengampuni ya. Beda dengan medsos itu, rekam jejak itu tidak diampuni oleh Google, kan tidak dihapus. Tapi manusia beristighfar, selama dia tidak jatuh kepada dosa kemusyrikan, maka Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha menerima taubat dari semua orang yang bersalah. Baiklah, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu Amin, diampuni Allah amin. Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, tentunya semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.